Barakallahu fiik. Jazakallah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa alam ayyuhal mu'minun anna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Kembali lagi Allah kumpulkan kita di masjidnya, di rumahnya, dengan keadaan iman, Islam dan sehat, alhamdulillah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man asbaha, barang siapa yang memasuki waktu pagi, aminan fi sirbi, dia merasa aman di negerinya, mu'afan fi jasadi, kemudian jasadnya itu sehat, indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan hari itu, fa ka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya." Barang siapa yang menemukan aman, alhamdulillah Pak, negara kita Allah jaga aman, kemudian jasadnya sehat, kesehatan. Yang ketiga, punya makanan, maka seakan-akan apa kata Rasulullah, seakan-akan dia memiliki dunia. Tiga inilah pangkal kenikmatan manusia, dan alhamdulillah Allah masih limpahkan kepada kita semua, alhamdulillah. Juga salat kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengevakuasi umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang telah mengekspansi zaman kebodohan menjadi zaman yang dipenuhi dengan pelita dan cahaya ilmu. Semoga saudara salam kita curahkan selalu kepadanya, keluarganya, dan kepada sahabatnya tanpa terkecuali. Thayyib, sebagaimana disampaikan oleh MC barusan, bahwasanya kita akan melanjutkan kajian Fiqh Al-Muyassar. Fiqh Al-Muyassar, untuk mengulang apa yang pernah kita pelajari bulan kemarin, berarti Pak ya. Bulan kemarin kita membahas tentang siwak. Siwak. Secara keseluruhan, siwak itu kalau kita artikan secara bahasa Arab, siwak artinya benda. Namun kalau kita artikan secara fikih, siwak itu adalah perbuatan. Saya sedang bersiwak. Namun sejatinya itu adalah udu arak. Kalau kita katakan dari bahasa Arab, siwak itu artinya kayunya, bukan bendanya. Namun karena sudah menjadi maklum bahwasanya siwak itu adalah benda yang punya makna sendiri, maka dikatakan aku sedang bersiwak, berarti dia sedang menggunakan siwak. Kita telah bahas bahwasanya bulan kemarin siwak itu hukumnya sunnah muakkadah, hampir-hampir menjadi wajib, di mana Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah." Kalaulah aku tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk siwak ketika ingin sholat. Namun itu memberatkan.
Karenanya tidak diwajibkan oleh Allah dan tidak diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kelebihan-kelebihan siwak itu sangat banyak disebutkan oleh muallif di sini, ada 9 kelebihan. Dan kelebihan tertinggi, kelebihan terbesar, fadilah terbesar untuk siwak apa Pak? Mendatangkan ridho Allah. Karenanya kalau ada yang bertanya, bisa gak kita wakilkan siwak dengan gosok gigi? Maka mudah jawabnya, tidak. Karena ternyata siwak itu memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh gosok gigi. Subhanallah. Siwak itu as-siwaku mutahhar lil fam. Siwak itu mutahharatun lil fam. Siwak itu mensucikan mulut. Kalau ini didapatkan oleh sikat gigi, sahih. Wa mardatun lirrabb, dan bisa mendatangkan ridhonya Allah. Ini menjadi dalil bahwasanya al-ibadah la taqbalu an-niyabah. Ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Segala ibadah. Contoh yang lain misalkan, boleh gak kalau kita lagi naik mobil, naik motor, ketemu saudara kita, mewakilkan salam, diterima gak? Sah gak? Enggak. Salam itu ibadah, dan ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Al-ibadah la taqbalu an-niyabah. Disimpan kayak gitu Pak. Kemudian, apakah siwak menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Siapa yang masih ingat Pak? Siwak menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Sesuai kondisi. Gimana Syekh? Ayo. Dengan niat? Aywa, mumtaz. Kalau mulut sedang kotor dan berniat bersuci atau istinja, seperti istinja menghilangkan kotoran dari mulut, sebagaimana ketika cebok dengan tangan kiri, maka siwak dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan? Masya Allah, barakallahu fiik. Namun kita menggunakan tangan kanan kita jika memang mulut kita sudah bersih, kita ingin bersiwak kembali, maka pakai tangan kanan, dan ini lebih baik. Al-jam'u awla min tarjih, dan ini lebih baik sesuai perkataan ulama. Kemudian jadi kita ulangi Bapak ya. Jadi siwak itu ada yang mengatakan dengan tangan kanan karena siwak itu adalah mensucikan mulut. Ada yang bilang dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan, tangan kiri. Bukankah siwak itu seperti istinja, dan istinja itu kan pakai tangan kiri. Namun yang lebih kuatnya adalah kita kumpulkan keduanya. Kalau mulut Bapak sudah bersih, ingin bersiwak lagi, pakai tangan kanan, mensucikan kembali apa yang sudah suci. Namun kalau mulut kita kotor habis makan atau bau mulut itu berubah, pakai tangan kiri. Al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan dua dalil lebih kuat daripada cenderung kepada salah satunya. Dan ulama sepakat bahwasanya benda kayu siwak ini tidak bisa diwakilkan. Karena pengertian siwak itu adalah udu ratbin min arak. Kayu yang basah dari dari pohon arak. Tidak bisa diwakilkan dengan batang ceri, diwakilkan dengan apa lagi? Pasta gigi yang rasa siwak, tahu Pak? Ada tuh pasta gigi dengan rasa siwak. Lah, nggak bisa diwakilkan. Al-ibadah la taqbalu an-niyabah. Ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Dan faidah yang terlupakan dari siwak ini, mengulang cepat Pak ya. Yang pertama adalah mengkuatkan gigi. Subhanallah. Kemudian yashuddul lathah, menghilangkan kekeluhan lidah. Jadi gigi kita kuat Pak, menghilangkan kekeluhan lidah. Wa yunqis shaut, dan menjernihkan suara. Allahu akbar, menjernihkan suara. Wa yunshitul abda, dan bisa mengundang rasa rajin untuk seorang hamba. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diantara kalian tidur kecuali syaitan itu mengikat kepada kepalanya 3 buhul ikatan. Kalau dia bangun baca doa, terlepas 1 ikatan. Kalau dia sholat, kalau dia wudu dan memperbagus wudunya, dan wudu yang paling sempurna adalah menggunakan siwak.
terlepas 2 ikatan. Kalau dia sholat 2 rakaat, terlepaslah semua ikatan. Fa asbaha nasyitan, maka jadilah hamba itu di hari ini hamba yang rajin. Wa illa, kalau enggak begitu, kaslanan, menjadi hamba yang lemas atau malas. Jadi faidah-faidah ini tidak bisa ditemukan kecuali dalam siwak. Hanya dalam siwak saja. Al-mas'alah al-khamisah. Masalah yang kelima, sunanul fitrah. Sunnah-sunnah atau perangai-perangai kesucian, sifat-sifat kesucian. Penulis kitab berkata di sini, wa tusamma aidan khisalul fitrah, sifat-sifat kesucian. Wa dzalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrah allati fatarallahu an-nas 'alaiha. Dinamakan sunnah-sunnah fitrah, fitrah-fitrah kesucian. Kenapa? Karena orang yang bersuci melakukan kesucian-kesucian ini seakan-akan dia kembali kepada fitrah yang Allah ciptakan di awalnya. Wastahabbaha lahum, dan dia telah melakukan sesuatu yang Allah sunahkan kepada mereka. Agar apa? Liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin. Agar seorang hamba ini berada di atas perangai, di atas sifat yang sempurna dan di atas gambaran yang sempurna. Jadi kalau kita mempraktekkan apa yang dikatakan oleh muallif yang akan kita bahas nanti, seakan-akan kita kembali kepada fitrah yang Allah ciptakan kita di atasnya. Sekarang, fitrah apa itu? Kesucian apa yang kita diciptakan di atas fitrah? Apa kesuciannya? Kita berpulang kepada dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini 5 fitrah kesucian, Pak. Yang pertama, khamsun minal fitrah. 5 dari fitrah kesucian. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang pertama. Yang kedua, wal khitan, dan sunat khitan. Yang ketiga, wa qassus syarib, dan memendekkan kumis. Wa tanful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Dan yang terakhir, wa taqlimul azafir, dan memotong kuku-kuku. Kami ulangi, 5 dari asal kesucian seorang hamba. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, khitan sunat. Wa qassus syarib, memendekkan kumis. Wa tanful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul azafir, dan memotong kuku. Kalau kita berpulang kepada hadis Muslim, Pak, ternyata tidak hanya 5, namun ada 10 fitrah kesucian. Yang dimana hadis ini dibawakan oleh Aisyah dari riwayat Muslim bahwasanya Rasul bersabda, asyarun minal fitrah. Kalau di sini tambahkan 5 lagi, 10 dari fitrah. 10 dari fitrah seorang muslim. Qassus syarib, wa ifa'ul lihya, wa siwak, wa istinsyaqil ma', wa qasul azfar, wa ghusl barajim, wa tanful ibit, wa halqil ana, wa intikhasil ma'. Ada 10 kalau kita ingin hitung semuanya. Pertama, memanjangkan janggut. Berarti kalau ditambah nomor 6 itu, Pak, ya. Memanjangkan janggut. Kemudian wasiwak, bersiwak. Wastinsyaqil ma', kemudian memasukkan air ke hidung. Wa qasul azfar, memotong kuku. Wa ghuslul barajim, dan mencuci buku jari. Buku jari tahu, Pak? Mana buku jari? Buku jari itu yang ada di ini, yang ada, maaf Pak, yang ada lipatan-lipatannya. Ini buku jari. Nah, ini disunahkan untuk ya, yang ada keriput-keriputnya ini. Ini disunahkan untuk dicuci, didalek, dicuci dengan air dan dipijit. Ini sunnah. Wa ghuslul barajim, wa tanful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah,
dan mencukur bulu kemaluan, wa intiqasil ma dan istinja. Dan dalam riwayat qala Mus'ab bin Syaibah, Musa bin Syaibah lupa yang ke-10. Nasitul asyrah, aku lupa yang ke-10. Wa la'allaha, sepertinya itu adalah kumur-kumur. Nanti kita urutkan lagi Pak ya. Itu ada di 2 halaman setelah pembukaan tentang sunnah fitrah. Kita bahas hadis dari Abu Hurairah dulu. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Saudaraku yang Allah muliakan, mencukur bulu kemaluan itu adalah sebuah fitrah kesucian seorang manusia. Dan kata-kata yang Rasul utarakan, yang Rasul lafazkan dalam hadisnya itu mencukur, bukan mencabut. Karenanya sunnahnya dalam mencukur bulu kemaluan itu azzakumullah itu adalah mencukur dengan alat, bukan mencabutnya dengan alat. Wa huwa halqul anah, dia itu adalah mencukur bulu kemaluan. Wa hiya asy-sya'ru an-nabitu haulal farji, ialah rambut-rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, azzakumullah. Wa summiya bidzalika li-isti'malil hadidah fi wa hiyal musa, dan bisa dikatakan seseorang itu telah merealisasikan mencukur bulu kemaluan jika dia menggunakan alat untuk mencukur. Coba, alat untuk mencukur, bukan alat untuk mencabut. Wahiyal al-Musa. Al-Musa itu bahasa Arab Pak, artinya alat cukur. Kalau Nabi Musa nggak pakai alif lam, nah ini bahasa Arab Pak. Kalau Nabi kita Nabi Musa nggak boleh pakai alif lam, al-Musa nggak boleh. Namun kalau kita tambahkan alif lam, al-Musa itu artinya alat untuk cukur. Tapi kalau kita hilangkan alif lamnya, Musa itu artinya Nabiullah Musa alaihissalam. Wa fihi izalatuhu jamal nazaf, wa fihi izalatuhu jamal nazafah, wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzid al musanna'ah. Wa fi izalatihi jamal nazafah, dan dalam mencukur bulu kemaluan itu menambah ketampanan seseorang dan menambah kebersihannya, lebih bersih dia. Karena terkadang najis itu adanya di bulu kemaluannya, azzakumullah. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzilat al musanna'ah. Boleh juga mencukur bulu kemaluan dengan alat-alat yang lain selain selain al-Musa, dengan seperti apa, cutter atau alat-alat lain yang dimana dengan alat itu mencukur Pak, bukan mencabut. Nanti kita bahas. Ternyata perbedaan lafaz ini bisa menghantarkan kita kepada pemahaman yang mana yang sunnah, mencukur, mencabut atau apa. Dan mualif berkata di sini, dan boleh mencukur bulu kemaluan dengan alat yang lain selain gunting, selain apa, yang intinya itu adalah memendekkan atau mencukur. Dan ulama sepakat bahwasanya sunnah dalam mencukur bulu kemaluan adalah cukur habis, mencukur habis bulu kemaluan. Seperti dikatakan oleh Syekh Albani, bahwasanya mencukur bulu kemaluan dengan habis sampai habis itu adalah ini yang dimaksudkan dengan sunnah. Maka dari itu cari alat-alat yang bisa membersihkan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khitan. Al-khitan. Apa itu khitan? Beliau berkata, huwa izalatul jildah allati tughattil hafashah, menghilangkan kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki, azzakumullah. Yang seperti kayak apa Pak? Kayak tudung Belanda itu, yang kayak kupluk, itu yang dimaksudkan. Hatta tabruzal hashafah, sampai idzalatu al-jilda allati tughatti al-hashafah hatta tabruzal hashafah. Dan kulit ini dicukur, kulit ini dipotong sampai terlihat dagingnya. Nah, inilah yang dikatakan khitan. Wa hadza fi haqqiz zakar, dan ini khusus untuk laki-laki. Pertanyaannya Pak, perempuan itu khitan juga gak? Ulama ikhtilaf. Amal untha, adapun perempuan, kita bacakan dulu perkataan muallif, faqatu lahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaj. Adapun sunatnya perempuan itu adalah
mengambil, memotong sedikit daging yang tumbuh di atas kemaluannya. Kalau bahasa ilmiah itu klitoris, Pak. Azakumullah. Klitoris bahasa ilmiahnya. Diambil sedikit. Qila innaha tushbihu 'urfud dik. Katanya innaha tushbihu 'urfud dik. Ini mirip seperti yang nempel ayam di sini, apa Pak namanya, Pak? Jengger ya. Ya. Mirip seperti jengger ayam. Itu yang dipotong, namun sedikit. Ini beliau yang mengatakan. Dan ajibnya kalau antum pegang buku kitab fikih muyassar, beliau langsung mengatakan di sini wasahih annahu wajibun fi haqqir rijal sunnah fi haqqin nisa. Antum yang punya buku fikih muyassar, beliau langsung mengatakan, dan yang benar adalah khitan itu wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Berarti beliau mengatakan khitan itu wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Namun kalau kita baca perkataan ulama, aqwalul fuqaha, ulama ikhtilaf, Pak. Hukum khitan untuk perempuan itu apa? Kalau laki-laki wajib, mafhum. Kalau perempuan, kalau kita baca fikih muyassar, beliau langsung mengutarakan itu sunnah untuk perempuan. Namun kita saksikan perkataan ulama. Adapun jumhur, maka jumhur mengatakan annal khitana wajibun fi haqqir rijali wan nisa. Bahwasanya khitan itu, sunat itu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Kenapa saudaraku yang Allah muliakan? Kenapa? Karena Rasulullah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam khitan, enggak disebutkan. Karenanya kaidah fikih mengatakan al-'am yuhmalu ala umumihi illa ma dalla dalilun ala takhsisih. Segala sesuatu dalil yang umum biarkan dia umum sampai ada dalil juga yang mengkhususkan. Ini dalil bahwasanya kalau kita menemukan perkataan nas Al-Qur'an atau hadis yang sifatnya umum, biarkan umum, jangan dikhususkan. Kenapa kita tiba-tiba mengkhususkan perempuan itu sunnah, padahal asal muasal hukum khitan itu adalah wajib. Kemudian kalau kita berpulang kepada dalil yang di atas, Rasul bersabda, khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan masuk dalamnya laki-laki dan perempuan. Perempuan juga mencukur bulu kemaluan, pun laki-laki mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, al-khitan, sunat. Ketika Rasulullah SAW menyamakan hukum mencukur bulu kemaluan di antara laki-laki dan perempuan, Rasulullah SAW menyebutkan satu khitan. Berarti Rasulullah juga menyamakan hukum antara laki-laki dan perempuan atas hukum khitan. Di sini saja umum. Kenapa tiba-tiba kita khususkan? Kemudian saudaraku yang Allah muliakan, dalil bahwasanya mencukur bulu khitan itu wajib untuk perempuan adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Dalam riwayat, "Idza jalasa ar-rajulu baina syu'abil mar'atil arba'." Jika seorang laki-laki telah berada di atas 4 sendi perempuan. Maksudnya sudah siap-siap untuk menyetubuhinya. Azakumullah, azakumullah. Jika seorang laki-laki telah ada di atas 4 sendi perempuan, wa masal khitanu al khitana. Apa kata Rasulullah, Pak? Dan khitan telah bertemu khitan. Maksudnya apa? Dan kemaluan laki-laki, azakumullah, telah bertemu dengan kemaluan perempuan. Ini dalil bahwasanya asal perempuan itu di khitan. Kenapa Rasul mengatakan wa masal khitanu al khitana? Dan khitan telah bertemu dengan khitan. Berarti Rasul menunjukkan ketika laki-laki wajib di khitan, pun perempuan wajib di khitan. Faqad wajabal ghusla, maka telah wajib untuk mandi keduanya. Wa illam yanzil, dalam riwayat lain walaupun mani belum keluar. Saudara-saudariku yang Allah muliakan, dalil-dalil di atas meyakinkan kita bahwasanya hukum khitan sunat untuk perempuan itu wajib.
Namun sekali lagi wajib tujuannya agar apa? Tujuannya agar kalau kita baca perkataan beliau di sini liqillati syiddati syahwatiha, untuk menurunkan syahwatnya. Terbukti Pak, ternyata perempuan yang tidak dikhitan itu syahwatnya besar. Namun kalau dikhitan, biiznillah, dengan izin Allah, syahwatnya bisa terbendung. Maka dari itu, perkataan beliau di dalam fikih muyassar ini yang mengatakan annahu wajib fi haqqi rijal sunnah fi haqqi nisa, wajib khitan untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Maka perkataan ini kita katakan ada perkataan yang lebih bagus, bahwasanya khitan itu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Setelah kita sampaikan dalilnya Pak ya. Wal hikmah min khitanir rijal, hikmah dari sunatnya laki-laki apa? Tathhiru dzakar min najasah al muhtanaqah fil qulfah wa fawaiduhu katsirah. Faidah dari khitannya laki-laki adalah mensucikan atau menghilangkan najis yang terkumpul di kulit tersebut. Karena ternyata Pak, ketika laki-laki tidak dikhitan, itu najis air kencing, mohon maaf, itu terkumpul di tudung Belanda itu. Namun ketika dikhitan, lebih cenderung untuk mudah dibersihkan. Adapun faidah hikmah dari khitannya perempuan apa? Fa innahu yuqallilu min gulmatiha, itu bisa meringankan syahwatnya. Itu bisa menghilangkan syahwatnya. Muncullah pertanyaan, Ustaz, anak saya perempuan belum dikhitan, ini gimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kata ulama, kalau memang ada perempuan belum dikhitan dan dia sudah besar, ya, kita lihat ke mafsadahnya dan faidahnya. Kalau dengan dikhitan ini dia malah cenderung sakit, atau misalkan sudah sulit khitan untuk perempuan yang sudah tua, ya seperti laki-laki Pak. Laki-laki kalau sudah besar dikhitan tuh apa bahasanya? Alot. Kalau sulit malah menghantarkan kepada keburukan yang lebih baik, maka nggak apa-apa, nggak usah dikhitan. Ya. Adapun khitannya perempuan, ulama sepakat ittifaq ulama itu adalah wajib. Yang dipermasalahkan adalah khitannya perempuan. Namun kita lebih cenderung ke mengatakan bahwasanya itu adalah wajib jika kita melihat kepada keumuman dalil. Maka kita katakan wajib. Jadi Bapak pulang-pulang nggak usah nemuin putri Bapak, dan putri Bapak udah kuliah gitu, atau misalkan udah nikah dia, Masya Allah, Neng, kamu waktu kecil belum Bapak sunat, ayo berangkat ke dokter kita sunat. Subhanallah, nggak usah Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, khassus syarib wa ihfa'uhu, memendekkan kumis dan merapihkannya. Saudaraku yang Allah muliakan, merapihkan dan memendekkan di sini isyarat yang sangat besar untuk kita, bahwasanya ternyata, dengarkan Pak, sunnah dalam mencukur kumis itu bukan mencukurnya sampai habis. Kami ulangi Pak, sunnah dalam mencukur kumis itu bukan mencukurnya sampai habis. Bahkan Imam Malik mengatakan, Imam Malik, bahwasanya orang yang mencukur kumis sampai habis itu bid'ah. Sahih. Karena tidak ada ajarannya dari sahabat, dari Rasulullah dan para sahabat yang mencukur bulu kumis sampai habis. Karenanya Rasul bersabda, qassus syawarib, pendekkan kumis-kumis kalian. Pendekkan Pak, bukan dicukur habis. Kita baca perkataan muallif, wa huwal mubalaghah fi qassih lima fi dzalika min at-tajammul wan nazafa mukhalafatil kuffar, yaitu dengan cara memendekkannya. Karena ketika memendekkan itu kita lebih tampan, min at-tajammul, lebih bagus dilihatnya, wan nazaf adalah lebih bersih, wa mukhalafatil kuffar, dan menyelisihi orang-orang kafir. Maka dari itu saudaraku yang Allah muliakan, ketika antum baca buku fikih manapun, tiga yang digunakan para ulama dalam mencukur bulu kumis, entah itu lafaz al-qas
artinya mencukur atau memendekkan, atau al-juzzu itu memendekkan juga artinya, atau al-ihfa itu memendekkan dan merapihkan. Tidak ada yang menggunakan lafaz al-halaq yang artinya mencukur habis. Ini dalil bahwasanya laki-laki disunahkan itu mencukur bulu kumis, jangan dihabiskan. Imam Malik mengatakan ketika mencukur bulu kumis itu yang di atas bibir itu cukur yang sampai menyentuh bibir saja, Pak. Yang melewati bibir dicukur, dibiarkan sedikit. Yang tujuannya agar apa? Agar tidak bertasyabuh kepada perempuan. Agar tidak menyerupai perempuan. Karena perempuan itu tidak berkumis. Bahkan Imam Malik mengatakan orang yang mencukur kumis sampai habis, Imam Malik, Pak, ya. Imam Malik yang mengatakan adalah itu bid'ah. Disisakan kumis sedikit, Pak. Kenapa? Kalau menurut pendapat beliau berpulang kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu dari Anas Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, bahwasanya Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Apakah perkataan Imam Malik ini bisa kita jadikan hujjah? Namun kalau kita melihat kepada keumuman dalil, maka ini benar, Pak. Bahwasanya sunnah untuk laki-laki itu adalah tidak mencukur kumis sampai habis, dipendekkan, dirapihkan. Sekali lagi, silakan antum buka fikih-fikih, buku fikih yang lain. Kita pasti tidak akan menemukan kecuali perkataan 3, al-qassu, al-ihfa'u, al-juzzu. Pasti semua artinya memendekkan, bukan mencukur habis. Beda dengan mencukur bulu kemaluan sampai habis. Wa qad waradat al-ahadits shahihah fi hathi ala qassih, dan sungguh banyak hadis yang sahih menerangkan tentang memendekkan kumis, wa ifa'ul lihyah, dan memanjangkan janggut, wa risaliha wa ikramiha, dan banyak dalil yang mengatakan juga membiarkan janggut dan membiarkan janggut dan memuliakan janggut. Lima fi baqa'il lihya minal jamal, karena dalam ketika kita membiarkan janggut tumbuh itu minal jamal, itu ada ketampanan, wa madharir rujulah, dan di situ ada sifat kelaki-lakian. Maka dari itu, Pak, putri-putri, perempuan-perempuan yang zaman sekarang itu mereka sejatinya terbalik, Pak. Bahkan sampai ada apa? Ya, pamali gitu ya. Kalau nyapunya yang bersih. Kalau nggak bersih kenapa, Pak? Nanti suaminya apa? Ya alhamdulillah bewokan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking tebal janggutnya ketika beliau membaca Al-Fatihah itu dari belakang kelihatan getar janggutnya. Tapi subhanallah, dikatakan apa zaman sekarang? Laki-laki yang janggut itu kotor. Bahkan ada yang ngomong mirip kambing. Alhamdulillah mirip kambing, Pak. Kambing itu hewan surga. Ada yang malah bilang orang yang jenggot itu kecerdasannya ketarik dengan, jadi otaknya, sel di otak ketarik dengan jenggot. Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW itu berjenggot, saudaraku yang Allah muliakan. Ya Allahu Akbar. Wa qad akasa katsirun minan nasil amr fasaru yuwaffiruna syawaribahum wa yuhallikuna lihahum. Namun zaman sekarang banyak orang yang terbalik fitrahnya. Makanya kalau fitrahnya masih sehat, dia manjangin jenggot, mendekin kumis. Tapi kalau fitrahnya kebolak, dia manjangin kumis, nyukur jenggot. Subhanallah. Au yukassirunaha, atau malah yang dipendekkan itu jenggot. Namun kalau merapihkan jenggot memang ada sunahnya, Pak. Ya. Sunahnya laki-laki itu memanjangkan jenggotnya sampai 2 kepal tangan. Kalau pengen dicukur paling pendek 2 kepal tangan, Pak. Namun qadarullah, orang-orang Indonesia jenggotnya jarang-jarang. Namun ada bapak-bapak yang jenggotnya panjang ya. Pelihara, Pak.
Wa fi kulli hadza mukhalafatun lisunnah wal awamir al-warida fi wujubi ifaiha. Dan sungguh orang-orang yang memanjangkan kumis, memendekkan jenggot, itu mereka menyelisih sunnah dan dalil-dalil yang turun atas mewajibkan janggut. Minha, darinya hadis yang lain, dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jazzu asy-syawarib." Cukurlah, pendekkanlah kumis-kumis kalian. Warkhu al-liha, dan panjangkanlah janggut-janggut kalian. Khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Ternyata ketika kita merealisasikan sunnah memanjangkan janggut, memendekkan kumis, itu kita berlepas dari tasyabuh, menyerupai orang-orang majusi. Dalam riwayat khalifun nasara, selisihilah orang-orang Nasrani. Dan hadis yang lain dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Wahai kalian, selisihilah orang-orang musyrik. Wafiru al-liha, panjangkanlah janggut-janggut kalian. Ini perintah, Pak. Dan ulama sepakat bahwasanya hukum asal al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Kami ulangi, hukum asal perintah adalah wajib. Wahfu asy-syawarib, dan pendekkan kumis-kumis kalian. Saudaraku yang Allah muliakan, benamkan, tanamkan, patrikan dalam hati kita bahwasanya janggut itu memang sunnah. Nggak usah takut. Adapun orang yang mengatakan janggut itu kotor, kecerdasannya berkurang, mirip kambing, alhamdulillah. Ternyata, saudaraku yang Allah muliakan, kambing itu kalau kita dikatain kambing pun alhamdulillah. Ternyata kambing itu hewan surga. Saksikanlah sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari, Abu Hurairah, bahwasanya waktu itu sahabat yang mulia Kaisan melewati Abu Hurairah, dan Abu Hurairah bertanya kepadanya, "Ila aina anta?" Kemana kamu? Kemudian kata Kaisan, "Ila agnami." Aku pergi ingin ke kandang kambingku. Dengarkan, Pak. Maka Abu Hurairah berkata, "Na'am, imsah rughamaha." Ya, silahkan pergi, itu bagus. Bersihkanlah hidung-hidung kambingnya. Watib burahaha, dan bersihkanlah kandang-kandangnya. Wasolli fi janibi murahiha, dan solatlah di samping kandangnya. Fa innaha min dawabil jannah. Apa kata Abu Hurairah? Karena kambing itu termasuk binatang surga. Saksikanlah sebuah hadis yang dikatakan oleh ulama bahwasanya ini hadis hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Rasul bersabda, "Agrimu al-migza," muliakanlah kambing-kambing. "Wamsahu birghamiha," dan bersihkanlah hidung-hidung mereka. "Fa innaha min dawabil jannah," karena itu termasuk ke hewan-hewan surga. Namun saudaraku yang Allah muliakan, apakah kambing itu masuk surga? Yang intinya adalah kambing itu, semua hewan itu akan menjadi tanah lagi. Namun kenapa sering dikatakan kambing itu hewan surga, kambing itu hewan surga? Kata ulama maksudnya adalah Al-Imam Al-Qanazi berkata dalam Syarh Al-Muwatta bahwasanya yang dimaksudkan hewan surga adalah makanan ahli surga yang paling utama adalah daging kambing. Itu maksudnya. Maksud saya, ketika ada seorang yang menghardik jenggot, merendahkan jenggot, sungguh wallahi mereka telah menghardik, merendahkan sunnah Rasulullah. Bahkan mereka telah merendahkan hayahnya, kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuklah putri kita untuk menghormati jenggot laki-laki. Bagi bapak-bapak yang putrinya belum menikah atau sudah menikah, arahkan pada mereka. Alhamdulillah kalau dapat laki-laki yang jenggot ganteng,
maco, laki-laki kelihatannya. Ya. Jangan seperti orang yang mengatakan, enggak, nanti suaminya jenggotan lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya suami dan beliau berjenggot sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menambahkan faidah, Pak, ternyata dalam penelitian laki-laki yang berjenggot itu cenderung lebih disegani. Allah, cenderung lebih disegani daripada laki-laki yang tidak berjenggot. Makanya kalau Bapak lihat itu pasukan militer Amerika itu, mereka laki-lakinya diperbolehkan jenggot, padahal mereka negara mayoritas kufar. Namun di Indonesia tentara itu nggak boleh berjenggot, padahal dengan berjenggot orang udah takut, Pak. Sahih benar, orang tuh udah segen. Allahu Akbar. Maka dari itu banyak keutamaan jenggot, karena itu termasuk sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sang muallif di sini menggabung antara mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Yang keempat, taqlimul azafir, memanjangkan kuku-kuku. Memotong kuku-kuku. Memotong kuku. Beliau berkata di sini, wa huwa qasuha bihaitsu la tutraku hatta tatula wa taqlim bijamaliha wa yazil ausah al-mutarakimah tahtaha. Yaitu cara dengan memotong kuku agar tidak panjang, dan memotong kuku itu menambah ketampanan atau kecantikan seorang hamba dan menghilangkan kotoran-kotoran yang tertumpuk di bawahnya. Wa qad khalafa hadhil fitrata an-nabawiyyata ba'dul muslimina fasaru yutiluna azafirahum. Namun sayang sekali, banyak sekarang orang-orang mukmin, saudara-saudara kita yang memanjangkan kuku. Kalau di sekolahan mah biasanya setiap hari Jumat diperiksain, Pak. Kemudian dipukul pakai sumpit, cetak, cetak. Ngomong-ngomong, saudaraku yang Allah muliakan, sunnah memotong kuku di hari Jumat itu tidak ada. Cari dalil manapun hadis yang mengatakan sunnah memotong kuku di hari Jumat itu tidak ada. Silakan dicari. Tidak ada. Yang ada itu Rasulullah SAW bersabda, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu untuk kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak boleh dicukur selama 40 hari. Hadis dari Anas, Rasul bersabda, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib, bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan kita untuk memanjangkan kumis, tidak mencukurnya selama 40 hari. Wa qalamiz zafar, dan juga membiarkan kita untuk tidak mencukur kuku sampai 40 hari. Wa tanful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Ini dalil bahwasanya asal sunnahnya membersihkan ketiak adalah mencabutnya. Namun Pak, terkadang kalau nyabut ketiak lama, perih lagi, cetak, cetok. Abi, kenapa Abi? Teriak-teriak aja di kamar mandi. Lagi nyabut bulu ketiak nih Umi. Kalau sulit silakan dicukur dengan alat, nggak masalah. Karena ad-darurah tubihul mahzurah, sesuatu yang darurat, perih Pak, sakit, memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Wa halaqul anah, kemudian Rasulullah SAW membiarkan kita untuk tidak mencukur bulu kemaluan kita selama 40 hari. Ini dalil bahwasanya kita boleh tidak mencukur kuku, bulu kemaluan, ketiak, dan juga kumis itu selama 40 hari. Adapun di atas 40 hari berdosa. Adapun sunnah yang mengatakan kita cukur kuku di hari Jumat, maka itu sunnahnya tidak ada, Pak. Atau sunnah Bapak pernah dengar gak? Itu waktu itu anak pernah lihat, dapat broadcast dari salah satu jemaah, motong kuku dengan urutan. Ada urutannya, Pak. Pernah dapat broadcast seperti ini? Jadi potong ini dulu, kemudian ini. Ketahuilah saudaraku, itu bukan bagian dari sunnah. Silahkan antum potong yang kanan dulu, potong yang kiri dulu. Al-amru fi hadza wasi', kata ulama, perkaranya luas. Silahkan antum potong kanan dulu, kiri dulu. Adapun yang mengatakan
Potong kuku, telunjuk dulu, kemudian ke sini, kemudian terakhir jempol. Lah, itu tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Maka dari itu saudaraku yang Allah muliakan, di zaman sekarang malah banyak orang yang memanjangkan kuku. Dan sungguh orang yang memanjangkan kuku itu fitrahnya telah kebalik. Kalaulah fitrah manusia asalnya adalah memendekkan kuku, namun dia malah memanjangkan kuku, ini kebalik. Bahkan Anda pernah melihat Pak di Guinness World, itulah intinya, World Record, dunia rekor, nggak potong kuku selama 40 tahun. Subhanallah. Itu kuku sampai melingkar Pak. Kasihan banget dia, pengen kamar mandi susah. Ya Allah, sampai 40 tahun. Ada juga di Indonesia waktu itu, ala kuliah memotong kuku itu sunnah. Maka dari itu guru kami Ustaz Abi Haibadus Salam, beliau pernah ditanya tentang ada orang yang kerja di optik HP. Jadi mencongkel layarnya harus dengan kuku Pak. Dan kuku ini kalau dicongkel dia nggak ngerusak layar pakai kuku. Apakah dengan alasan ini saya diperbolehkan untuk memanjangkan kuku? Belum membawakan perkataan ulama, tetap tidak boleh. Karena ada alat-alat yang bisa mewakilkan si kuku. Tapi Ustaz, kalau saya pakai alat itu susah, agak lama. Kenapa Anda bisa berkata demikian? Kata beliau, karena dia telah bergantung kepada kuku. Makanya Allah sulitkan perkaranya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan dia jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Perempuan yang manjangin kuku bapak-bapak, jangan. Sunnahnya, fitrah kesucian seorang manusia itu adalah memendekkan kuku. Jangan terbalik fitrahnya. Aw azafiru isba'in mu'ayyanin min aidihim, atau ada seorang yang memanjangkan satu kuku. Kelingkingnya dipanjangin kah? Alasannya buat apa dipanjangin? Buat ngupil. Ya Allah. Buat apa? Buat ngorek ayam kalau ada telur apa enggak? Ledes Pak, kasihan. Lah, tidak ada alasan-alasan seperti itu. Kenapa engkau sulit meninggalkan potong kuku? Karena engkau telah bergantung kepada si kuku. Maka sulit. Bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dari sisi yang tidak diduga-duga, insyaallah. Kullu dzalika min tazini syaitan wa taqlidi a'da'illah. Beliau mengatakan di sini, sesungguhnya memanjangkan kuku itu adalah hiasan-hiasan syaitan. Wa taqlidi li'ada'illah, dan itu mengikuti musuh-musuh Allah. Orang-orang kufar itu memanjangkan kuku, Pak. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah khaliful majus, dalam riwayat khalifun nasara. Selisihilah orang-orang majusi, selisihilah orang-orang Nasrani. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah dikatakan beliau pernah didatangi oleh seorang utusan. Bahwasanya beliau didatangi oleh utusan dari Faransa, dari Persia, yang dia memanjangkan kumisnya dan memanjangkan kukunya. Kemudian apa kata Rasulullah? Man amaraka bihadza? Wahai engkau utusan, siapa yang memerintahkan engkau melakukan demikian? Kumis panjang, kuku panjang. Apa kata dia? Malikuna, raja kami. Namun apa kata Rasulullah? Walakinnallaha rabbuna yaqulu bi'ifaiha wa irsaliha. Ketahuilah, Rabb kami itu memerintahkan untuk mencukur kumis dan memotong kuku. Ini dalil, Pak, saudaraku yang Allah muliakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengingkari seseorang yang memanjangkan kumis dan memanjangkan kuku. Dicukur, Pak, kukunya. Kalau bapak-bapak mungkin udah tahu, kumis itu nggak boleh dipanjangkan 40 hari paling lama. Namun kadang-kadang masih ada juga yang kukunya panjang. Ya, dicukur kukunya, dicukur. Dan yang terakhir di sini yang beliau bawakan watanful ibit, dan mencabut bulu ketiak.
Ay izalatu sya'rin nabit fihi fa yusannu izalatu hadza syar bitanith aw al halaq aw ghairuha. Dan disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan dicabut. Dicabut, Pak. Namun sekali lagi, saudaraku yang Allah muliakan, jika memang itu sulit dan lama, maka dari itu silahkan dicukur dengan alat. Lima fi izalatihi min nazafatin wa qat'ir ruwaih al-karihah. Karena dengan menghilangkan bulu ketiak itu menambah kesucian dan menghilangkan bau tidak sedap dalam badan. Allati tatajamma' ma'a wujudi hadza sya'r. Yang dimana bau itu terkumpul dengan adanya bulu ketiak tersebut. Fahadha huwa dinunal hanif. Inilah agama kita yang lurus. Amarana bihadzal khisal. Allah memerintahkan kita untuk sifat-sifat fitrah kesucian ini. Lima fiha minan tajammul wa tatahhur nan nazafah. Yang dengan menjaganya kita bertambah tampan, bertambah suci dan bertambah bersih. Waliyakunal muslimu ala ahsani hal. Dan agar si muslim berada di atas perangai yang sempurna. Mubta'idan an taqlidil kuffar wal juhal, yang jauh dari kata mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang bodoh. Muftakhiran bidini, dan hendaknya seorang mukmin bangga terhadap agamanya. Muti'an li rabbih, taat kepada Rabbnya. Muttabi'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang Allah muliakan, perkara-perkara kecil ini kalau kita tinggalkan, niscaya kita akan meninggalkan perkara-perkara yang besar. Benarlah perkataan ulama, al-ma'siyatu tatada'a ila ukhtiha. Maksiat itu memanggil maksiat-maksiat yang lain. Pertama-tama manjangin satu kuku, nanti keenakan, manjangin semua kuku nanti keenakan, rambut juga Walaupun ada ikhtilaf ulama Pak ya, orang yang memanjangkan rambut itu mengikuti sunnah atau tidak. Karena dalam tilawah Syamil Muhammadiyah, Rasulullah SAW itu memanjangkan rambut sampai bahunya. Dalam riwayat sampai daging telinganya. Namun kebanyakan anak muda sekarang, mereka memanjangkan rambut. Kalau ditanya apa Pak? Emang ngikutin Rasulullah gitu? Enggak. Biar ngikutin film-film luar yang keren itu. Diikat, Masya Allah. Haram hukumnya laki-laki mengikat rambut. Haram. Laki-laki yang rambutnya panjang tidak boleh diikat. Disunahkan diirsal, dilepas begitu aja kalau rambutnya panjang. Ya. Maka dari saudara-saudariku yang Allah muliakan, sunnah-sunnah ini mengajar kita bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah akan memudahkan kita mengikuti sunnah-sunnah yang lain. Adapun kalau kita meninggalkan sunnah Rasulullah, al-maksiyatu tatada'a ila ukhtiha, akan memanggil ke maksiat yang lain. Karenanya untuk menyempurnakan fawaid yang diberikan oleh muallif, jadi ternyata 5 yang tadi disebutkan di hadis dari Aisyah ditambahkan lagi asyar minal fitrah, ada 10 dari kesucian. Yang pertama memotong kumis, membiarkan janggut, bersiwak, kumur-kumur, memotong kuku, mencuci buku jari. Buku jari sekali lagi nih Pak ya, buku jari yang di atas ini, yang keriput ini. Kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian cebok, kemudian yang terakhir kata beliau Mus'ab bin Syaibah, saya lupa yang ke-10. Fala'allaha, kayaknya yang ke-10 itu kata beliau al-maqbadah, kumur-kumur. Inilah 10 kesucian yang menjadi fitrah seorang mukmin. Maka hendaknya kita menjaganya agar kita selalu di atas kefitrahan, kesucian keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ada sesi tanya jawab, kami kembalikan ke MC. Barakallahu fikum. Baik, ya Mas Yoel, demikian sampaikan beliau, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Saja kami berikan kesempatan kepada jamaah sekalian untuk bertanya. Dipersilakan yang mau bertanya. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus. Barakallahu fik. Rasul bersabda, "Idza massal khitanul khitana." Maaf. "Idza jalasa ar-rajulu ala baina syu'abil mar'atil arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl." Dalam riwayat wa illam yanzil. Jika laki-laki telah ada di atas 4 sendi perempuan dan khitan telah bertemu khitan, maka telah wajib mandi walaupun belum keluar mani. Azzakumullah. Apakah yang dimaksud ini bertemu atau sudah ilaj? Azzakumullah. Apakah sudah masuk? Azzakumullah. Maka ulama sepakat bahwasanya, coba antum kita ingat lagi di atas. Idza jalasar rajul, jika laki-laki telah ada di atas perempuan, kemudian telah bertemu khitan dan khitan. Ini sifat-sifat jima, muqaddimah jima. Maka dari itu, muqaddimah jima berarti ini sudah ilaj, sudah azakumullah, ini sudah masuk, bukan hanya bertemu. Karena dalam riwayat Rasulullah SAW pernah apa bahasanya, menggauli Aisyah ketika Aisyah sedang haid, dan beliau tidak mungkin memasukkan Sallallahu Alaihi Wasallam ke Aisyah radhiyallahu anha, azakumullah. Maka dari itu dalil bahwasanya yang dimaksudkan di hadis di atas adalah sudah masuk untuk berjima. Maka sudah wajib mandi, Pak, walaupun mani belum keluar. Sudah masuk. Ya. Jadi bukan sekedar bertemu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak yang Allah muliakan? Kalau tidak ada, saya bacakan ada pertanyaan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di instansi kesehatan selama 18 tahun di rumah sakit, sedangkan standar pelayanan di manajemen rumah sakit tersebut tidak boleh memelihara jenggot dan kumis. Gimana sikap Anda? Sedangkan memelihara jenggot itu sunnah. Saudaraku yang Allah muliakan, bertakwa kepada Allah. Karenanya perkara-perkara yang jika kita meninggalkannya mendatangkan bahaya, dan jika kita melakukannya pun mendatangkan bahaya, maka ambillah kaidah fikih ini. Idza ijtama'a ad-dararan, jika terkumpul dua bahaya, maka wajib diambil bahaya lebih kecil untuk menghilangkan bahaya lebih besar. Saudaraku yang Allah muliakan, di zaman sekarang memang sulit untuk mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW. Antum seorang ayah, seorang bapak, wajib menafkahi anak-anak dan istri. Kalau antum memelihara kumis, memelihara jenggot, itu menyebabkan kepada antum dikeluarkan dari instansi tersebut. Keluar, memang benar-benar keluar. Tertulis, tertera, yang memelihara kumis, memelihara jenggot, keluar dari rumah sakit, nggak boleh kerja. Kalau memang seperti itu, silahkan antum cukur kumis, cukur jenggot. Karena kalau antum memelihara jenggot, memelihara kumis, kemudian instansi kesehatan tersebut tidak menerima karyawan manapun yang memelihara jenggot atau kumis, antum dikeluarkan. Antum itu berpaling dari dosa ke dosa yang lebih besar. Dosa yang besar apa, Pak? Tidak menafkahi keluarga. Rasul bersabda, al-muslimu al-mu'min, seorang muslim itu, seorang mukmin itu kayyisul fatan, harus cerdas dan bijaksana. Maka dari itu Ustaz, guru kami Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Al-Sir, hafizahullah, apa kata beliau? Kalau ada orang yang bertanya kepada engkau, dia kerja di bank ribawi misalkan, dan dia tahu riba itu haram, sedangkan dia cuma punya pekerjaan itu, dan dia harus menafkahi keluarganya. Caranya bagaimana? Bertakwa kepada Allah, cari kerjaan di luar kerjaan bank riba itu, namun antum masih kerja di sana. Jangan tiba-tiba resign keluar begitu aja. Nanti kalau resign keluar, nanti ini siapa yang ngasih makan? Itu namanya berpaling dari dosa ke dosa yang lain. Walaupun banyak ulama yang mengatakan, guru kami juga yang mengatakan banyak, keluar dulu, nanti akan Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Namun ala kulli seorang mukmin harus menimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kalau antum tahu, waduh kalau anak keluar nih, anak nggak punya kerjaan lagi nih, maka dari itu ya
nasihat para ulama, pertimbangkanlah mana yang lebih baik, mana yang lebih besar manfaatnya, mana yang lebih kecil bahayanya. Namun memang kalau memang dipastikan antum melihara kumis, melihara jenggot, pasti dikeluarin ya udah cukur, nggak apa-apa, cukur jenggotnya nggak apa-apa. Namun kalau misalkan ternyata cuman ditegur doang, pelihara aja nggak apa-apa, toh nggak dikeluarin, dipertimbangkan. Seorang mukmin harus cerdas. Yang kedua, apa hukumnya dalil mengadakan acara Maulid Nabi dan Isra Miraj? Ini dijawab apa enggak, Pak? Iya. Enggak apa-apa dijawab. Saudara yang Allah muliakan, ternyata mereka saudara-saudara kita, semoga mereka hidayah, yang mengadakan Maulid Nabi dan Isra Miraj, mereka berdalil dengan ayat. Saya bacakan ayatnya. Ada di surah Yunus ayat 58. Jadi saudara-saudara kita, semoga mereka hidayah. Ini untuk menjawab saja Pak ya. Kami mengatakan apa yang ada dalam kitab dan sunnah. Mereka yang mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Isra Miraj, mereka berdalil dengan ayat. Allah firman dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu bahagialah kalian, bersenanglah kalian daripada apa yang mereka kumpulkan. Mereka berdalil dengan katakanlah wahai Muhammad dengan fadilah Allah dan dengan rahmatnya. Falyafrahu, banggalah kalian dengan rahmat Allah. Mereka berdalil bahwasanya rahmat Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dalil rahmat Allah adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tafsir yang keliru, Pak. Rahmat Allah adalah agama Islam, bukan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekeliruan yang pertama. Jadi dalil ayat yang mereka gunakan ini batal. Kelas selesai. Ini mudah, Pak ya. Kemudian dalil mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di 12 Rabiul Awal 11 Hijrah, 12 Rabiul Awal, maaf. Itu ternyata ada Syekh Dr. Utsman Khamis dalam fatwa beliau mengatakan bahwasanya sejatinya orang-orang yang mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka merayakan lahirnya Rasulullah atau wafatnya Rasulullah. Benar gak, Pak? Ada hadisnya Rasulullah diwafatkan di mana di hari dia dilahirkan, maksudnya hari Senin. Dan ulama sepakat tentang lahirnya Rasulullah SAW itu tahunnya Amul Fil, ulama sepakat. Namun kalau antum baca kitab tarikh syiar manapun, maka tidak ada ulama yang mengungkapkan secara gamblang, secara eksplisit tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perhatian orang Arab waktu itu belum besar kepada Rasulullah. Anak lahir biasa seperti biasa saja. Dan mulailah perhatian kepada Rasulullah SAW itu ketika beliau sudah menjadi Rasul, sudah lahir, ada mukjizat. Dan ulama sepakat bahwasanya Rasulullah meninggal di 12 Ar-Rabi'al Awal. Ini kesepakatan ulama. Dan mereka, semoga Allah berikan saudara kita hidayah, mereka mengadakan maulid di tanggal 12 Rabiul Awal yang sejatinya itu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, Syekh Utsman Khamis berkata dalam muhadarahnya, "Falyattaqullaha ala ma fa'altum." Wahai kalian saudara-saudaraku, takutlah kepada Allah atas apa yang kau lakukan. Sejatinya engkau merayakan lahirnya Rasulullah
atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Yang ketiga, lebih besar mana cinta kita kepada Rasulullah atau sahabat kepada Rasulullah? Sahabat itu sampai berani menanggung bapak ibu, meninggalkan bapak ibunya untuk berjihad jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasul berkata, "Ma tarakta li ahlika?" Lantas apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? "Taraktullaha wa rasulah." Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Lihatlah Umar bin Khattab meninggalkan semua kehormatannya untuk mengikuti Rasulullah. Utsman bin Affan menginfakkan 800 ekor unta dalam satu hari untuk Rasulullah. Lihatlah sahabat-sahabat yang mulia yang rela mengorbankan darah bahkan nyawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasulullah SAW meninggal, adakah yang mengadakan maulid di antara mereka? Kalau kita katakan lebih cinta kita daripada sahabat, kita dusta, omong kosong. Amr bin Aus pernah berkata kepada seorang tabi'in, "Demi Allah, tidak ada orang yang lebih cinta kepada Rasulullah kecuali para sahabatnya." Nggak ada, Pak. Karena yang lebih kenal dengan Rasulullah adalah sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ini pernah dilakukan oleh para sahabat, ya, dalilnya di mana? Dan kalau kita katakan bahwasanya ada amalan-amalan yang luput dari sahabat, wal iyadzubillah, sahabat itu adalah orang yang paling rakus, orang yang paling tamak untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saudaraku yang Allah muliakan, perkara-perkara ini sejatinya pertanyaan yang terulang. Nanti tahun depan ada lagi nanya begini, ada lagi begini. Adapun Isra Mi'raj, wallahu a'lam bishawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kita harus mengagungkan kejadian itu, sampai-sampai ada surah khusus menerangkan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah. Dalam surah Isra Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah." Namun tidak ada dalil pun yang mengatakan kita harus mengadakan acara-acara khusus di kala Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sejatinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan terulang, Pak. Nanti tahun depan ada lagi nanya begini. Sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya sebagaimana biasa kami akan mengumpulkan kajian Ahad dan depannya insyaallah akan disampaikan oleh kita Ustaz Heri Febriansyah dengan pembahasan kitab Arba'un Lisan. Ulang untuk kami sampaikan teman sekalian. Selanjutnya mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah.